di notice di sini jangan terlalu lama sih kalau pengen nge-split jauh-jauhan kayak gini. Soalnya kalau udah beresiko keculik ya. satu-satu kayak sayang aja udah ngumpulin banyak-banyak duel atau apa Oh gitu, malah iya, diambil lagi. harus diambilin sama tim lain. Tapi pergerakan dari tim lain pun sebenarnya juga masih ada di tempat yang sama juga ya kan. Jadi belum ada perpindahan yang signifikan kecuali tadi dari tim SES kan mereka ada di Shrines. Setelah mereka nguasain 2 piramida yang ada di Shrines langsung gerak ke Oldhampton. Nah, itu posisi Ekoronin bakalan terancam harusnya. Iya, harusnya sih terancam, tapi kita lihat dulu karena di sini Rans juga udah kenyang dengan apa yang mereka miliki, tapi masih coba untuk dicari dari pojok ke pojok, bahkan ammo, sniper yang emang banyak banget sih para player yang udah menguasai sniper juga, yang dapat kelas juga banyak gitu kan. Secara sniper itu kan adalah senjata yang beda di antara yang lain, sama halnya kayak M79 yang punya kelebihan banyak, minusnya juga banyak gitu. Ya sebenarnya tergantung posisi aja ya. Kalau Betul. misalkan pakai sniper terus lu tinggal sendirian ditabrak sama 4 orang sekaligus Tidak ya bisa. PR. Kecuali PR. kecuali lu faseng kayak gue ya. Gue aja nggak faseng, gue pura-pura faseng aja. Oh pura-pura. ceritanya. Sebenernya Ya. gue juga faseng sih Mas Arman. Kalau lawannya bot. Iya kalau lo nyebut gue bisa Iya. juga ya kan. Tapi ini beda scene ya kan. Tapi Beda. kalau kita ngomongin soal sniper sebenarnya banyak banget sih player-player Free Fire yang jago sniper ya, kayak Rama itu Rama. jago sniper, Sipit juga. Sipit dari Eko. Terus kalau ngomongin West Bandit itu Skybeans. Skybeans Aimnya nih. pedes juga tuh gue lihat. Kalau di EVOS tuh dari kemarin gue lihat si Street sih sering pakai AWM gitu kan. Street. Iya, tapi sebelumnya sih Rasya ya Rasya yang paling biasanya. sering, bahkan ada class di mana dia bisa men-take down player pakai sniper itu di jarak yang dekat. Nah itu gue yang ngajarin dulu. Lu yang ngajarin. Iya. Luar biasa sekali ya. Enggak sih, gue bohong sih. Enggak lah, gue nggak bisa lah sejago gitu ya kan. Dan kalau ngomongin player-player itu kan tadi kita ngomongin yang jago sniper ya kan. Tapi kalau kita ngomongin WLA, di sini ada pergantian pemain juga dari Michael yang tadi harus menjadi lone survivor ya kan, ketika bertempur di hangar udah digantikan oleh seorang Ham. Bahkan di area foundation di sini West Bandit juga posisinya sudah ketahuan oleh beberapa player dari Ekoronin, tapi posisi mereka juga masih terlalu jauh juga. Dan menurut gue tadi satu skill Sense Shockwave yang diaktifkan itu sangat sayang sekali ya, karena ketika udah diaktifkan malah sekarang West Banditnya yang ngeras ke arah seorang Sipit. Sipit udah mulai ketahuan ditembak ke arah depan sana. Terkena critical damage, nyaris untuk tertumbangkan. Tapi di sini Eddie masih bisa bergerak ke arah kanan mencari seorang Sipit yang sudah mulai sekarat. Bahkan satu flash freeze coba dilemparkan untuk mendetek pergerakan dari seorang Sipit, ditembak, digeber, dan pada akhirnya dari seorang Sipit pun juga tersulik. Masih coba dicari beberapa player sisanya. Eko Jun di arah atas, mulai ketemu di depan muka, ditembak lagi. Pada akhirnya 2 player sudah mulai rontok. Dicari beberapa sisanya, tapi sayangnya Eddie terlalu terburu-buru. Masih ada seorang Alpha yang pengen melakukan satu backup dengan cukup tepat, ditembak, dijebret dengan satu magis. Tag 10, tapi Skybeams yang menjadi lone survivor. Apakah masih bisa membalikan keadaan? Tapi seperti ini sedikit agak sulit. Ini waktu yang cukup tepat untuk melakukan satu reviving. Bahkan Kocal juga sudah bersiap dengan satu AC80, membuat beberapa player West Bandit harus tumbang untuk sementara waktu. Sisa 2 orang lagi yang bakalan coba mengejar West Bandit yang sepertinya coba untuk mengurung dirinya. Tapi sekarang Jun dengan 1 HP yang tersisa mengaktifkan satu Sense Shockwave dan ya Allah, kenapa free sisa 1 HP. Junnya nggak masalah juga karena masih ada Kocal melakukan satu reviving dengan satu tembakan shotgun. 2 player langsung terknockdown dan pada akhirnya setelah fight yang panjang West Bandit tusun di posisi ke-12. Aduh, gue mau membahas tapi kita keep dulu deh pembahasannya untuk nanti, karena gue lihat di sini WLA King sudah mulai bertemu dengan OP Griffin yang dimana area desap ini jangkauannya sedikit rumit, apalagi khususnya untuk OP karena visionnya mereka sedikit kesusahan untuk scoop atau untuk mendetek ke arah WLA King yang sudah mulai set up juga di arah atas. Tapi OP nggak mau ngasih kebebasan gitu aja, mereka masih menahan diri di arah bawah karena kalau misalkan OP mundur pun agak sedikit sulit, akan terhit juga dari arah WLA King. Ya, WLA King dapetin satu tempat yang bener-bener enak banget buat nembak ke arah bawah. Bahkan satu player dari WLA kalau lu lihat dia udah mulai ngeflank dari arah sisi kanan. Ini kalau misalkan player dari OP nggak notice dari serang Uki yang sudah bergerak, gua rasa Norden dan juga satu player lagi yang ada di tenda tadi bakalan terancam sih. Cuma Norden kayak udah
dapat informasi, makanya dia keluar coba cari patahan yang bakalan sulit banget buat WLA melakukan tembakan karena posisi OP saat ini bisa dibilang posisi yang sangat blind spot. Makanya WLA kayak udah sulit buat menjangkau ke arah tim OP. Jadi ini jadi satu posisi yang cukup tepat dan keputusan yang bener-bener pas banget diambil buat OP karena kalau mereka maksain buat tembak ke arah atas, gue rasa kalaupun dapat ke knockdownnya ya susah. Gue rasa mau di ending pun kayak sulit. Gak gitu bisa, betul. Tapi sepertinya tadi ada cahaya-cahaya dari Hammer yang udah mulai connect juga. Karena gue lihat di sini OP-nya nggak mau ngeras ke arah depan, emang agak sedikit sulit. Bahkan WLA yang sedari tadi gue lihat mereka di atas, ternyata mereka udah turun ke bawah, bahkan tembakan sudah mulai terdengar di mana Rama. Coba untuk medikasi dulu dengan inhaler yang ada, tapi krononya sudah mulai dipasang. Bahkan granatnya mantul gitu aja, dia lupa kalau krononya udah diterdepan sudah mulai jumpsuit menggunakan Bizonnya. Tapi ada damage balik yang sudah dilakukan oleh seorang WLA. Tapi kali ini ya SLG udah mulai jumpsuit menggunakan MAG, berhasil men-take down satu player dari WLA. Kali ini berhasil landing juga. Tapi sisi lain ada Uki yang sudah mulai di pick off. OP kali ini berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahannya. Udah siap-siap menggunakan jumpsuit, menggunakan double barrelnya. Tapi masih ada kompon global gitu. Kembali menghalangi lagi jumpsuit menggunakan double barrel. Dan bahkan kali ini WLA King yang sedari tadi berusaha untuk melakukan ras mereka yang harus tumbang. Ke pasar beli batu bata, nabrak kok rata. Aduh gimana ini WLA? Gimana ini WLA? Padahal jujur ya, posisi dari WLA tadi sebenarnya sangat menguntungkan. Dan mereka tinggal nunggu aja didesap, gak perlu melakukan satu ras ke arah OP. Karena posisi OP tadi kan sebenarnya dia udah mundur nih buat menjauh dari WLA. Nah, WLA ini terlalu terlalu agresif menurut gue. Dia kayak mungkin niatnya pengen ngejar ke arah tim OP, tapi OP-nya juga udah standby di balik patahan. Yang gue bilang tadi, OP itu dapetin blind spot. Jadi kalau misalkan OP pengen melakukan satu surprise attack itu bakalan enak. Dan makanya beberapa player yang tadi coba nabrakin ke arah OP pada kecuali satu-satu. Walaupun emang OP pada awalnya harus kehilangan seorang Norden sih. Tapi karena mereka juga ada di posisi yang lumayan enak, disitulah mereka bisa ngebalikin keadaan. Tapi setelah kita bahas soal OP dan juga WLA, kita juga perlu melihat nih FRUY yang berhasil menjadi predator di match sebelumnya, tapi di sini predatornya tumbang untuk sementara karena terkena satu aim yang membuat seorang UY ini harus kehilangan kepalanya untuk sementara. Itu dia. Tapi kalau kita lihat headshotnya itu kan 0 ya. Berarti memang sedari tadi kalau kita lihat UY ini dapat poin kill kan lebih dominan ke arah M79-nya. Iya, dengan 8 poin kill menurut gue gede banget loh. Ngebantu banget poin dari First Rider untuk naik juga gitu kan. Secara kita tadi lihat beberapa playernya juga dapat poin kill tambahan. Dan kita keep dulu karena ada Jet Capital yang sudah mulai welcome keberadaan Zumarawa yang akan melakukan rotation. Tapi harus di-cutting dulu. Tapi kalian terlalu berisik mengundang EVOS Immortal yang harus menjadi terparty. Tapi EVOS masih coba untuk menahan dirinya karena kalau misalkan mereka coba untuk menjadi terparty di timing yang kurang pas, jadi malah mereka yang akan war. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin Zumarawa, mereka itu pengen rotasi ya ke arah Bayfront, tapi karena mereka pengen rotasi dan dipotong oleh Jet Capital, gua rasa Zumarawa kayak bakalan muter ke arah yang berbeda sih. Tapi emang bener apa yang lu bilang tadi, ketika Jet Capital melepaskan tembakan ke arah Zumarawa, EVOS Immortal juga sudah mendengarkan itu. Dan dia kalau dilihat Street sama Man kayak udah berfokus ke arah tenda yang sudah dihuni oleh tim Jet Capital. Nah sekarang masalahnya adalah Jet Capital kan kalau pengen masuk ke arah Bayfront, mereka tuh harus melewati tempat yang lumayan open field. Mereka cuma punya tenda yang bisa dijadikan satu benteng pertahanan. Dan masalahnya adalah kalau EVOS-nya sampai nabrak dan Jet Capital nge-pop up jalan masuknya dengan glue wall untuk dihadang gitu biar EVOS-nya nggak bisa masuk, EVOS tinggal nyerpres aja. Maksudnya dia tinggal ngegebrak glue wall yang sudah di-pop up oleh Jet Capital, tinggal lemparin granat atau mungkin dilemparin flash freeze. 4 flash freeze kalau misalkan dilempar ke satu tenda kayak gini, ya udah. Damage per second dari flash freeze itu bisa mencicil HP yang dimiliki oleh Jet Capital Hagia sampai lebih dari setengah harusnya. Ya itu dia, soalnya kalau misalkan kita ngebahas tentang EVOS beserta dengan Jet Capital, kalau fight ini sampai terjadi, ini akan menjadi sebuah pembunuhan berantai sih. Karena kita tahu di area EVOS pun banyak tim-tim lain yang udah mulai singgah di area Bayfront. Ya kan, kalau nggak salah tadi ada First Rider atau Rans gitu kan, mereka juga udah stay di arah sana, sedangkan di arah lain pun udah ada tim lain juga. Jadi saling mengundang tim kalau
kalian kurang pas untuk mainin timing tembakan, mereka akan mengundang tim lain untuk datang Mas. Bahkan di situ Opi juga udah mulai ke spot ya oleh seorang Mans yang udah mulai sadar ya kan. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini dari seorang Jun sudah menotis satu pergerakan dari tim Rans, si Pitnya terknockdown dan langsung di ending tanpa ampun. Jun mencoba untuk mencari di mana sisa musuhnya, tapi ada satu orang yang masuk kandang macan. Iji dan juga Iki langsung ditumbangkan oleh player Ekoronir. Masih ada seorang Kocel dengan satu charge booster bakalan coba dipersiapkan, coba di-charge, tapi sepertinya di sini Kocel masih kebingungan musuhnya ada di arah mana. Bahkan di sini Jun untungnya masih bisa terselamatkan. Rans Esports Rama terkena landmine dan dia dari Rans Esports harus pulang di posisi yang ke-10. Poinnya masih berlanjut karena di arah lain Ses juga mendengarkan gemuruh pertarungan yang dilakukan oleh Eko dan juga tim dari musuhnya. Bahkan di sini Ses yang mencoba masuk ke kandang dari Eko udah mulai di spot oleh 3 player. Topek lumayan sekarat juga. Masih ada Gluon di pop up. Justin bersiap dengan satu tembakan yang bakal coba dilepaskan. Ini bakal bahaya, tarotnya sudah tumbang 3 lawan 3, situasi seimbang. Tapi di sini Danis dengan pelontarnya masih bisa menumbangkan beberapa player dari Rans, Max juga Ses. Dan ini yang jadi masalah adalah Jun sudah bersiap juga dari arah atas. Danis masih ada Gluon di pop up. The grenade dilemparkan, tapi sayangnya tidak masuk ke arah jendela karena di pop up Gluon di waktu yang cukup tepat. Dan pada akhirnya mereka masih bisa reset. Jun dan kawan-kawan mulai standby di arah atas, tapi kalau kita di lain sisi RRQ juga sedang bertarung dengan First Rider. Harusnya di sini pertarungannya bakalan sedikit agak ditahan karena MK bisa jadi ikut fight di antara Eko dan juga Ses. Zonanya juga di sini. Bahkan Opi tadi gue lihat mereka juga ikut party gitu. Entah mereka di posisi mana, tapi ternyata Opi berhasil men-take down salah satu player yang fight terjadi antara First Rider dan juga RRQ Hide. Tapi kita masih fokus di mana First Rider cuman ada 2 player aja, berarti mereka udah kehilangan seorang Uwei dan juga North. Yang dari tadi Uwei adalah predator secara individu. Tapi kita masih fokus Vision David yang memang sedikit terjepit dengan adanya beberapa global yang sudah mulai menghalangi. Tapi udah mulai keluar juga, udah set up di arah atas. Karena mereka sudah mulai terdetek posisinya dengan Opi yang akan melakukan rush ke arah depan. Ini akan menjadi sebuah terparty juga karena RRQ satu playernya berhasil mengkeep satu komper rumah yang sudah mulai dikuasai. Tapi kita masih fokus di mana dan gak tahu kenapa kayaknya kepencet. Krononya dibuang sia-sia gitu aja, tapi Galang udah berhasil melakukan rush ke arah atas, siap-siap di jumpsuit menggunakan double barrelnya, tapi visionnya agak sedikit kehambat dengan adanya glue wall yang sudah mulai dipasang. Tapi mereka harus bersabar dulu karena udah mulai menuju ke arah late game. Banyak banget tim yang sudah bertumpukan khususnya di area Bayfront. Bahkan kali ini Opi agak sedikit bergeser pergerakan ya Mas Arman. Opi mulai geser, di sisi kiri ada First Rider, di depan mereka ada Eko dan juga Ses yang masih bertahan di satu rumah yang cukup sama. Street sudah standby juga dengan satu paraval untuk melakukan satu tembakan ke arah MK atau ke arah musuh yang satunya. Res dengan satu car dan juga snipernya bakal dapetin satu knockdown atas player dari Zoom, tapi fakernya juga harus tumbang. Masih bisa di revive harusnya karena posisi mereka sekarang bener-bener terancam. Zona juga tidak terlalu berpihak kepada mereka karena di sini zona lebih berpihak ke arah Dimas sendirian. Harusnya ini jadi satu informasi yang cukup bagus. Bahkan di sini Dimas meskipun dia ditinggal sendirian, dia masih bisa mendapatkan beberapa informasi yang cukup bagus. Di depan mereka ada Ses dan juga Eko yang masih saling bertukar peluru. Bahkan kita juga bisa melihat zonanya nanti akan bergerak ke arah mana. Apakah masih berpihak kepada Eko dan juga Ses, dan ternyata masih ada di situ juga. Mau nggak mau mereka bakalan sharing compound. Bahkan di sini resnya yang sempat ditumbangkan, untungnya masih ada satu glue yang di pop up sehingga satu player tersebut masih bisa terselamatkan. Sumarawa yang telat untuk melakukan rotasi pada akhirnya juga harus tumbang juga di posisi ke-8. Sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali karena zona atau circle yang sesempit ini masih ada 7 tim dengan 23 player. Menurut gue ini pertempuran yang akan krusial banget karena mereka akan fight dengan adanya zona yang sempit dan bahkan playernya banyak. Tapi gue notice dulu MK agak sedikit kesulitan untuk masuk ke zona yang lebih aman karena udah banyak banget player yang udah mulai nge-spot juga karena mereka bahkan Topek udah mulai melontarkan satu buah panah-panah asmaranya ke arah MK yang sudah mulai meng-rotation. Tapi mereka punya beberapa resource dari global yang cukup banyak. Bahkan kalian M79 yang sudah mulai dilontarkan oleh Danis yang sudah mulai terkikis HP-nya. Masih bisa survive karena visionnya juga masih cukup jauh untuk dijangkau. Dimas siap-siap, granat udah mulai masuk dilontarkan ke arah depan dan bahkan meledak, tapi belum ada satu player pun yang di take down. Lagi-lagi granat udah mulai dimasak, dilontarkan lagi ke arah Danis, tapi masih belum bisa juga karena visionnya masih cukup jauh. Tapi
kita masih fokus dulu di mana First Rider. Cuman 2 player aja mereka memanfaatkan atap rumah juga untuk mengambil vision yang lebih luas. Tapi Rogak sudah mulai war juga dengan adanya First Rider di arah sana. Tapi Rogak gak mau sedikit gegabah karena dari segi resource mereka gak punya glow sama sekali. Bahkan Rogak di sisi lain harus di pick off juga. Agak sedikit sulit untuk ditolong karena Jet Capital dengan 3 playernya. Dan mereka belum dapat point kill. Mereka bermain secara defensif tapi EVOS kali ini udah mulai setup juga. Mereka tinggal menunggu keberadaan lawan-lawan yang sudah mulai standby di arah bawah. M79 coba untuk dimasak terlebih dahulu. Mans dilontarkan dan bahkan tepat tapi nggak kena ke arah Yan. Mereka masih bisa survive dengan adanya beberapa obstacle yang mereka manfaatkan. Tapi OP dapat 5 poin kill. Di sisi lain Saljinya harus dicelup gitu aja. Masih ada 3 player lagi. Dan ternyata penumpukan player terjadi kali ini Mas Arwan. Buset, ini circle terakhirnya bakalan ramai banget. Dimana kalau kita lihat Cooper dan juga Yan sudah langsung tertackle. Dan terkena headshot. Menyisakan 3 orang aja dari OP. Tapi Jet Flyzy masih coba memberikan surprise ke arah depan. Membuat Eko sudah tidak bisa kemana-mana lagi dari seorang Street. Para Val sudah disiapkan. Grenade dilemparkan. Membuat Gelang lumayan sekarat. Satu pelontar juga berhasil connect. Mulai coba diajar. Mans yang menggunakan Jet Capital di posisi kelima. Sisa 4 tim lagi. Mans mulai turun ke bawah. Zona tidak berpihak. Hanya tereliminasi posisi keempat. Dan sekarang kita menyaksikan 3 tim yang berbeda. Kali bacokan. Dan juga harus bertahan. Tapi sepertinya this is Buya for